Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Silin kemudian berjalan masuk ke ruang operasi, sedangkan dokter yang berkacamata masih mengoceh. Kamu berhenti kalau sampai menghilangkan nyawa pasien, apa mau bertanggung jawab?" Sedangkan kepala rumah sakit yang mendengar keributan ia lalu melihat ke arah mereka. Dokter berkacamata itu lalu melaporkan ke kepala rumah sakit. Ia menunjuk ke arah Silin sambil berkata, "Kepala rumah sakit, orang ini benar-benar tidak tahu diri. Aku sudah ngomong baik-baik, dia masih tetap ngotot masuk ke dalam. Sudah saya hentikan malah mau memukulku." Kepala rumah sakit itu kemudian berkata keluar. Dokter yang berkacamata itu lalu mau memegang Silin sambil berkata, "Kamu dengar tidak, kepala rumah sakit menyuruh kamu keluar." Kepala rumah sakit itu berkata lagi, "Saya suruh kamu yang keluar." Dokter berkacamata yang mendengar itu ia terkejut karena yang disuruh keluar oleh kepala rumah sakit ternyata bukan Silin, melainkan dirinya. Silin kemudian mendekati meja operasi sambil bertanya kepada kepala rumah sakit bagaimana kondisi pasien. Kepala rumah sakit kemudian membuka maskernya. Ia lalu berkata, "Tidak bagus, kondisinya sedang menurun drastis. Saya hanya bisa menunda waktu kematiannya. Saya merasa seperti ada dewa kematian yang menariknya." Sedangkan di sisi lain emang benar semua yang dikatakan kepala rumah sakit tadi. Terlihat Dewi Kematian Lina Chu, ia sedang menarik rantai yang terhubung dengan roh milik Ayah Silia. Lina Chu sambil menarik rantai ia berpikir, kali ini ia pasti tidak akan gagal lagi, dan terlihat roh Ayah Silia yang mulai perlahan meninggalkan badannya, karena tertarik oleh rantai milik Lina Chu. Salah satu perawat ia yang melihat mesin detak jantung yang mulai berhenti. Ia kemudian melaporkan kepada kepala rumah sakit, detak jantung pasien sudah tidak berdetak lagi. Silin yang mendengar itu ia semakin panik. Silin berpikir sudah tidak sempat lagi, mending taruhan lagi saja. Silin kemudian mengeluarkan jarum emasnya, dan bersiap untuk menusuk ke kepala Ayah Silia. Sedangkan dokter yang melihat Silin mengeluarkan jarum emas, dokter itu berkata, "Apa kamu mau menggunakan jam emas pengembali roh?" Silin menjawab, "Sudah, jangan banyak bicara." Silin kemudian menusukkan jarum emas ke kepala Ayah Silia. Silin mulai menusukkannya mulai dalam. Silin merasakan rohnya ingin terbang lagi. Sedangkan di sisi Ayah Silia terlihat rohnya perlahan mulai tertarik lagi ke dalam tubuhnya. Silin masih terus berusaha untuk menusukkan jarum emasnya. Sedangkan di sisi Dewi penjabut nyawa Lina Chu, ia sangat kesal karena lagi-lagi pekerjaannya dihalangi oleh Silin. Lina Chu yang tidak mau ia kemudian menggenggam rantainya dengan sangat erat. Ia lalu menariknya dengan sekuat tenaga, sambil berkata, "Tidak akan aku kasih kamu kesempatan lagi." Sampai-sampai Lina Chu menarik rantai itu dengan sekuat tenaga. Kerja keras Lina Chu akhirnya membuahkan hasil, karena roh Ayah Silia sudah tertarik separuh badannya. Sedangkan di sisi Silin ia masih terus berusaha, dan tiba-tiba HP-nya berbunyi. Itu dari peracik obat Chin, yang mengabarkan pil pengembali roh sudah selesai. Silin langsung mengambilnya. Pil itu kemudian keluar dari HP Silin, dan terjatuh di lantai. Pil itu kemudian diambil oleh kepala rumah sakit. Ia kemudian melihat pil itu sambil berkata, "Ini apa, dan jatuh dari mana?" Silin kemudian memanggil kepala rumah sakit dan menyuruh untuk memberikan pil itu kepada Ayah Silia, dan menelankannya. Dokter rumah sakit kemudian memberikan pil itu ke Ayah Silia. Kepala rumah sakit kemudian memasukkan pil itu ke dalam mulut Ayah Silia dan menelankannya. Setelah menelan pil itu, roh Ayah Silia mulai kembali lagi ke dalam tubuhnya, sedangkan Silin masih terus berusaha untuk bertahan menanjapkan jarum emasnya. Sedangkan di sisi Dewi Kematian Lina Chu, ia terjatuh, karena rantai yang menghubungkan dengan roh Ayah Silia, putus. Sedangkan suster ia melihat detak jantung pasien yang sudah mulai normal. Ia kemudian melaporkannya kepada kepala rumah sakit, bahwa detak jantung pasien sudah mulai normal kembali.
Sedangkan di sisi Lina Cuiya yang tadi tersungkur kemudian duduk dan menangis karena pekerjaannya kali ini juga gagal karena gara-gara Sealin. Sealin yang mendengar kabar dari suster itu ia kemudian menarik jarumnya, sambil memegang jarum Silin menghela nafas sambil berpikir, untung saja ini tidak lama jadi tidak terasa sakit, seperti waktu menyelamatkan Giant, tapi masih lumayan sakit kali ini. Sedangkan kepala rumah sakit yang mendengar perkataan suster ia sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia berkata, jarum emas pengembali roh dan juga pil tadi, Silin sebenarnya kamu masih mempunyai berapa banyak rahasia lagi. Silin yang mau berjalan pergi ia menoleh ke arah kepala rumah sakit ia berkata, aku sekarang pengen istirahat, sisanya aku serahkan kepadamu ya kepala rumah sakit. Silin kemudian berjalan keluar dari ruang operasi sambil memegang kepalanya, karena terasa sangat lemas. Silia yang melihat Silin sudah keluar ia sangat terkejut. Silia kemudian menghampiri Silin, dengan wajah panik Silia bertanya ke Silin, Silin bagaimana dengan keadaan ayahku? Silin sambil tersenyum ia menjawab, Silia kamu sudah sampai ya, sekarang paman sudah tidak apa-apa. Silia yang sangat senang ia kemudian memeluk Silin, sambil berkata, benarkah yang kamu Silin? Terima kasih. Silin juga memeluk Silia sambil berkata sudah Silia sudah tidak apa-apa. Sedangkan ibu Silia ia sambil menghusap air matanya ia mengucapkan terima kasih kepada Silin. Sedangkan di sisi dokter berkacamata yang mendengar perkataan Silin ia tersenyum sambil berkata, Heng. Orang itu berani berkata bohong secara terang-terangan, mungkin orang yang di dalam pasti sudah mati. Aku adalah dokter spesialis, aku pasti lebih tahu, orang ini pasti sedang berbohong. Dokter itu kemudian melirik ke arah Silia, sambil berpikir, sialan, body cewek ini benar-benar bagus, kalau bisa bersamanya umurku dikurangi setahun aku juga mau. Tak lama ada langkah kaki yang berkata Silin, kamu benar-benar hebat. Dokter berkacamata yang mendengar itu ia sangat terkejut. Ternyata orang yang berkata tadi adalah kepala rumah sakit. Dengan wajah senangnya ia berkata, keluarga pasien, sekarang kalian sudah bisa tenang, pasien sudah melewati masa kritis, sedangkan dokter berkacamata yang mendengar itu semakin terkejut. Dokter itu kemudian menyuruh perahu untuk memeriksa sesuatu, karena saya tadi menemukan obat yang dikonsumsi pasien kemarin ada keanehan, dosisnya lebih tinggi dari biasanya, suster bawa resep obat ke sini, suster itu lalu melakukan perintah kepala rumah sakit. Sedangkan dokter berkacamata yang mendengar itu semakin shock dan kaget. Dokter berkacamata dengan wajah pucat dan berkeringat dingin, ia berkata, kepala rumah sakit, resepnya aku yang buat, pasti resepnya tidak ada masalah pasti itu kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit lalu melirik ke dokter berkacamata, sambil berkata, kalau tidak ada masalah, aku melihat pun juga tidak masalah kan. Dokter berkacamata itu kemudian berpamitan mau pergi dengan wajah yang sangat pucat. Di saat dia mau berbalik, dia dihadang sebuah bayangan seseorang. Ternyata orang yang menghadang dokter berkacamata itu adalah Silin. Dokter berkacamata yang melihat Silin berada di hadapannya ia semakin panik. Sedangkan suster tadi kembali dan membawakan resep obat untuk pasien. Kepala rumah sakit kemudian mengecek resep itu. Kepala rumah sakit ia setelah membaca resep itu sangat terkejut ia berkata, ini benar ada yang salah. Kepala rumah sakit langsung melemparkan resep obat itu ke kepala dokter berkacamata sambil berkata, kamu sekarang pergi, jelaskan sendiri ke kantor polisi, aku tahu kamu pasti bermasalah, aku juga sudah menelpon polisi. Dokter berkacamata kemudian berlutut kepada kepala rumah sakit, untuk mengampuninya, dan memberikan ia kesempatan sekali lagi, karena saya hanya lalai sesaat. Kepala yang mendengar itu sangat keal karena dokter seharusnya tidak boleh lalai. Tiba-tiba ada kaki yang menendang dokter berkacamata itu hingga terjatuh. Ternyata orang yang menendang tadi adalah Silin. Silin sangat marah ia kemudian mengepalkan tangannya sambil berkata, apa katamu lalai? Kamu itu aku rasa terlalu banyak makan ekstasi. Kamu itu bukan lalai tapi sengaja mau membunuh orang. Dokter itu yang melihat amarah Silin ia sangat ketakutan sampai menangis, dan masih memohon kepada kepala rumah sakit,
Aku rajin bekerja di rumah sakit ini selama 20 tahun, walaupun tidak ada hasil setidaknya tolong aku dan maafkan aku kali ini. Kepala rumah sakit yang mendengar itu ia hanya berbalik pergi sambil berkata, "Haish, memalukan sekali." Tak lama mobil polisi datang, petugas polisi kemudian memasukkan dokter gendut itu ke mobil polisi, sedangkan di belakang terlihat kepala rumah sakit dan kepala keamanan yang sedang mengobrol. Kepala polisi itu memuji kepala rumah sakit, hari ini yang telah menyelamatkan orang yang sudah hampir tidak tertolong lagi. Kepala rumah sakit yang dipuji seperti itu ia kemudian menjelaskan, bahwa bukan ia yang menyelamatkan pasien itu, tapi seorang anak muda. Kepala keamanan itu menjawab bahwa kepala rumah sakit suka bercanda. Kepala rumah sakit kemudian merubah raut ekspresinya dengan serius ia kemudian menanyakan ayah dari kepala keamanan. Kepala keamanan? Ia memejamkan matanya sambil sedikit menggeretakkan giginya. Ia menjawab, "Hais, penyakit ayahku, sekarang sering kambuh, ada juga beberapa kali orang hebat datang tapi tidak tahu dengan penyakitnya. Masalah ini Anda yang hebat saja sudah menyerah. Aku juga sudah hampir menyerah." Kepala rumah sakit dengan wajah senangnya sambil mengangkat satu jarinya, ia berkata, "Dulu aku mungkin tidak memiliki cara tapi sekarang aku mungkin ada caranya." Kepala keamanan yang mendengar itu ia sangat terkejut, ia kemudian menanyakan kebenarannya. Kepala rumah sakit kemudian menjelaskan, "Aku memang tidak memiliki cara tapi aku tahu siapa yang memiliki cara, mari aku kenalkan." Beralih scene, di pinggir jalan dan terlihat mobil Silin yang sedang terparkir, dan terlihat Silin dan Silia yang sedang bermesraan di dalam mobil. Silia yang sambil menangis, mengucapkan terima kasih ke Silin atas semua bantuannya, sedangkan Silin hanya mengiyakannya, "Karena aku telah berjanji untuk menolong paman padamu." Mereka kemudian saling memeluk untuk melepas sedih. Tak lama ada seseorang yang mengetuk kaca pintu mobil Silin. Silin yang mendengar itu ia sangat terkejut. Dan ternyata yang mengetuk kaca Silin adalah kepala rumah sakit dan kepala keamanan. Dengan wajah gembira kepala rumah sakit kemudian menyapa Silin. Ia kemudian mengenalkan kepala keamanan dan menanyakan waktu apakah Silin memiliki waktu luang. Sedangkan kepala keamanan yang melihat Silin ia sangat kebingungan. Sedangkan di sisi Silin ia kemudian menurunkan kaca mobilnya, dan dia saat melihat ternyata orang yang mengetuk tadi adalah sangat kepala rumah sakit, ia sangat terkejut. Silin langsung menutup kaca mobilnya dan langsung kabur, sambil berteriak, "Aku tidak ada waktu, aku ada urusan, aku pergi dulu." Sedangkan kedua orang penting itu ia berkata, "Sepertinya kita datang, bukan di waktu yang tepat." Beralih scene, terlihat Silin yang baru memarkirkan mobilnya, dan ia kemudian berjalan ke asramanya. Di perjalanan Silin masih sangat kesal, karena waktu berduaannya dengan Silia diganggu oleh kepala rumah sakit. Padahal dia masih belum puas mencium Silia, namun tiba-tiba HP Silin berbunyi. Silin kemudian mengecek HP-nya, ia sedikit kaget karena dia berhasil merebut ampau lagi. Silin mendapatkan pil pengalaman. Pil pengalaman dapat meningkatkan 10.000 poin nilai pengalaman jurus apapun. Silin yang melihat Tiu agak kebingungan karena ia mau meningkatkan, yang mana dulu dari suara peri istana bulan atau mata saktinya. Silin dengan wajah aneh ia berniat untuk meningkatkan level mata saktinya, siapa tahu mendapatkan hal yang menarik. Silin lalu meningkatkan level mata saktinya. Silin kemudian membuka matanya, terlihat mata Silin yang tadinya warna kuning menjadi biru. Silin kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri, ia berpikir, sepertinya tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada perubahan. Namun tiba-tiba saat Silin melihat sesuatu arah, mata Silin dapat menembus dinding. Ia melihat kamar mandi, dan ia juga melihat segerombolan wanita yang sedang mandi bersama. Silin yang melihat itu langsung mengeluarkan kaos dari hidungnya. Tiba-tiba HP Silin berbunyi. Silin langsung mengangkat ternyata yang menelpon kepala rumah sakit. Ia berkata, "Silin, ada kabar dari kantor keamanan. Yanto atau dokter berkacamata, dia dihasut oleh seseorang untuk membunuh ayahnya Silia." Silin yang mendengar itu sedikit terkejut. Kepala rumah sakit juga mengatakan tapi saat ini dia belum mengaku siapa yang menghasutnya. Silin yang mendengar itu ia berpikir, jangan-jangan yang menghasut dokter itu adalah William Hu. Kepala rumah sakit juga berkata,
Silin, kamu mau tidak membantu ayahnya Tonopeng atau kepala keamanan tadi? Ayahnya menghidap penyakit yang aneh, bahkan aku saja tidak bisa menemukan penyakitnya. Aku dan ayahnya adalah teman lama, tapi sekarang aku hanya bisa melihat dia tidak bisa membantu. Kamu bisa bantu?" Silin sambil menghela nafas ia berkata, "Baik, tunggu aku memiliki waktu luang aku akan melihatnya." Kepala rumah sakit kemudian mengucapkan terima kasih, namun perhatian Silin teralihkan oleh sesuatu. Beralih scene, terlihat dua teman Silin yang sedang didatangi seseorang. Orang itu berjalan menghampiri kedua teman Silin karena ada urusan dan mengajak mereka mengobrol, sedangkan ekspresi dua teman Silin itu yang terlihat panik. Silin kemudian menghampiri kedua temannya itu, ia kemudian menanyakan kenapa wajah kalian menjadi babak belur seperti itu. Apa kalian berkelahi? Sedangkan dua teman Silin yang melihat Silin ia sedikit terkejut. Salah satu teman Silin dengan wajah jengkelnya ia kemudian bercerita, "Silin, Santo Huang benar-benar keterlaluan, dia merebut batu kami yang kami pilih di perjudian, dan tidak hanya itu setelah batu itu dipotong tidak memiliki isi dia malah memukuli kami." Teman yang satunya membenarkan perkataan teman yang gendut. Silin yang mendengar itu ia sangat marah, sambil mengepalkan tangannya ia berkata, "Berani mengganggu penghuni kamar 705, ayo pergi kita cari dia." Beralih scene di tempat perjudian batu, terlihat ada orang yang sedang merenungi kekalahannya, dan ada orang yang sedang senang karena mendapatkan kekayaan dari berjudi batu. Dan terlihat Silin dan dua temannya yang sudah sampai di tempat judi batu. Silin melihat ke kanan dan ke kiri, ia kemudian menanyakan temannya di mana Santo. Teman menjawab ia akan mencarinya dulu. Namun tiba-tiba ada orang yang memanggil Silin, ternyata orang yang memanggil Silin adalah Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye berkata, "Kita bisa bertemu di sini, kebetulan sekali, di tempat judi batu." Silin lalu berbaik ia berpikir siapa ia namanya. Silin kemudian ingat ia berkata, ternyata Tuan Muda Ye, Anda juga di sini." Tuan Muda Ye tersenyum ia berkata, "Ngapain panggil Tuan Mua? Aku kan lebih tua darimu, panggil saja aku Abang Ye, dan aku panggil kamu Si saja." Silin yang mendengar itu ia tersenyum sambil mengiyakan Abang Ye. Abang Ye kemudian menceritakan, bahwa Tuan Wang terhadap lukisanmu waktu itu, ia sangat-sangat menyukainya. Dengar-dengar setelah balik ke kota Walet, setiap malam ia mengeluarkan lukisan itu untuk diteliti. Silin yang mendengar itu ia tersenyum sambil berkata, "Baguslah kalau Tuan Wang suka, kelihatannya Tuan Wang masih sehat ya walaupun sudah berumur." Sedangkan di pikiran Silin, ia berpikir, Tuan Wang ini orang tua mesum, lukisan itu kan lukisan porno, benar-benar orang tua mesum yang berpenampilan sopan. Abang Ye kemudian berbalik sambil mengangkat satu jarinya ia berkata, "Silin, karena sudah di sini, ayo pilih satu batu nanti aku yang bayar, anggap saja hadiah untukmu." Silin yang mendengar itu sedikit terkejut, dan berkata Abang Ye terlalu baik. Abang Ye kemudian memegang sebuah batu, sambil berkata kepada Silin, "Kamu lihat yang ini bagaimana?" Sedangkan di sisi Silin ia memegang batu kecil dan jelek ia berkata, "Abang Ye aku tidak paham soal batu, tapi kalau suruh milih aku mau pilih yang ini." Abang Ye yang mendengar itu hanya tersenyum pahit sambil berkata, "Silin kalau kamu mau membantu Abang Ye ini untuk menghemat uang bukan begini caranya." Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Dua orang bodoh ini kenapa datang ke sini lagi?" Silin dan dua temannya kemudian menengok ke arah suara itu. Teman Silin kemudian memberitahu Silin, itu adalah Santo salah satu 4 anak orang kaya di Universitas Gangnam. Silin yang mendengar itu kemudian mulai melirik ke belakang. Dia dengan gaya anak zaman NOU ia berkata, "Dua orang bodoh tadi membuatku rugi. Aku masih belum puas menghajarnya, ternyata mereka datang sendiri ke sini." Ia kemudian mau membeli batu yang dipegang oleh Tuan Muda Ye, kalau Tuan Muda Ye tidak membelinya. Silin mengangkat baunya sambil memegang batu ia berkata, "Jika Tuan Muda Santo Huang suka, kalau begitu aku kasih buat Tuan Huang saja, aku tidak masalah." Huang yang mendengar perkataan Silin sedikit kesal ia berkata, "Heeng, kalau gitu aku tidak akan sungkan." Anak buah Huang lalu membawa batu yang dipilih oleh Abye tadi.
Abang Ye yang melihat itu ia lalu berkata kepada Silin, "Silin, batu itu sekali dilihat sudah tahu persentase memiliki isinya gede. Kenapa kamu tidak mau?" Silin sambil memegang batu. Ia menjawab, "Menurutku warna batu yang aku pegang lebih baik." Abang Ye yang mendengar itu langsung tertunduk lesu, ia kemudian menyuruh Silin untuk memotongnya. Sedangkan di pikiran Abang Ye, ia berpikir mana ada orang yang memilih batu dengan menggunakan cara begitu, sedangkan Silin yang disuruh ia lalu berjalan untuk memotong batu. Sedangkan di tempat pemotong batu yang lain, terlihat batu yang dibawa Huang sudah siap dipotong. Huang kemudian menyuruh orang tukang potong batu untuk mulai memotong batunya. Dan terlihat orang-orang yang mulai berdatangan untuk melihat proses pemotongan batu milik Huang. Ada juga yang mengatakan bahwa batu milik Huang persentase keluarnya hijau hampir 100%. Batu milik Huang mulai perlahan dipotong. Potongan pertama batu milik Huang memiliki separuh warna hijau. Sedangkan orang-orang yang melihat batu milik Huang, mulai pada saling bicara. Orang yang mempunyainya pasti langsung kaya, sedangkan Huang hanya tersenyum menatap batunya yang berisi. Huang tersenyum sambil berpikir, "Hehehe, orang idiot itu, ini mungkin yang dimaksud Silin." Huang kemudian menyuruh untuk memotong lebih sedikit besar. Mungkin di dalam masih ada barang yang bagus, tukang potong batu itu melaksanakannya. Setelah dipotong ternyata batu milik Huang tidak memiliki ini. Orang-orang yang melihat batu milik Huang yang tadinya mengomentari bagus sekarang berbalik mengomentari yang jelek. Huang yang mendengar komentar orang-orang itu ia sangat kesal. Huang yang sudah emosi menyuruh tukang potong batu untuk memotong lagi lebih kecil. Dari sebelah terdengar orang-orang yang membicarakan tentang batu yang berisi. Orang-orang yang tadi melihat Huang sekarang mulai pergi menghampiri keramaian sebelah. Karena mendengar di sebelah ada yang mendapatkan batu yang berisi. Huang yang mendengar itu ia sangat terkejut. Beralih scene, terlihat batu yang dibelah dua dan memiliki ini hijau. Not karena saya nggak paham batu jadi saya ketik apa adanya, lanjut. Ternyata batu itu milik Silin, dan terlihat Silin dihampiri dua orang yang mau membeli batu milik Silin. Ada yang menawar 200.000 sampai 300.000. Silin yang mendengar itu ia hanya tersenyum sambil berkata, "Semuanya jangan buru-buru, nanti aku cari dua batu lagi, nanti sekalian menjualnya." Tak lama Huang datang dengan menerobos kerumunan, ia berkata, "Cih, batu sampah begitu juga memiliki isi, benar-benar hanya beruntung." Silin yang mendengar itu ia kemudian melirik ke arah Huang, sambil berkata, "Benar aku hanya beruntung kok, Tuan Mudahu bagaimana tadi batunya beruntung atau rugi nih?" Huang yang mendengar itu ia sangat kesal, lalu berkata, "Tenang saja aku tidak kekurangan uang, kamu jangan sombong, kamu hanya beruntung saja." Sedangkan di pikiran Huang berkata, "Kelinci, sudah tahu masih nanya." Silin yang melihat Huang sangat kesal ia berpikir, "Santai jangan buru-buru tontonan yang paling seru masih di akhir." Abang Ye kemudian mendekai Silin, ia memuji Silin karena ketelitiannya memilih batu. Silin menjawab, "Abang Ye terlalu memuju, ini saya juga baru pertama." Abang Ye kemudian berkata, "Silin ayo pergi pilih batu aku yang bayar, kalau untung milik kamu kalau rugi mel aku." Silin yang mendengar itu ia merasa tidak enak. Silin kemudian berkata, "Saudara kandung aja harus tetap hitungan yang jelas. Gini saja Abang Ye nanti kalau untung kita bagi dua, tapi kalau rugi Abang Ye yang bayar." Abang Ye setuju dengan perkataan Silin, ia kemudian mempersilahkan Silin untuk memilih batu, sedangkan orang-orang yang melihat Silin mulai berangkat memilih batu mulai pada heboh. Tak lama Silin datang dengan dua temannya, masing-masing membawa satu batu. Silin kemudian meminta tolong tukang potong batu untuk memotongkan batu miliknya. Sedangkan di sisi Huang ia sangat kesal ia berbicara, "Mereka kira mereka bisa mendapatkan dengan keberuntungan terus, aku tidak percaya ada hal ajaib seperti itu." Sedangkan orang-orang yang melihat pemotongan batu Silin mulai rame, mulai untuk memotong batunya, orang-orang itu lalu berteriak, "OMG keluar lagi hijaunya." Huang yang mendengar perkataan orang-orang ia sangat terkejut. Dan terlihat tiga batu yang dibawa Silin dan temanya, sudah dipotong dan memiliki isi. Abang Ye yang melihat itu ia kemudian memberikan jembil ke Silin sambil berkata, "Silin,
aku sekarang benar-benar harus kagum kepadamu, beberapa buah batu ini kalau ditotal, paling murah bisa seharga 2 juta. Si Lin yang mendengar pujian Abang Ye ia sangat senang sampai tertawa, ia berkata, hahaha, tunggu selesai transaksi, nanti aku langsung transfer Abang Ye. Sedangkan di sisi Huang ia sangat marah, dan emosi. Si Lin kemudian mengangkat satu jarinya sambil berkata, nanti tunggu selesai transaksi, nanti aku transfer setengah ke Abang Ye, dan 500.000 untuk 2 temanku itu. 2 teman Si Lin yang mendengar bahwa mereka mendapatkan 500.000, mereka sangat kaget. Abang Ye yang mendengar itu ia sangat tidak enak, ia lalu berkata, Si Lin, kalau begitu bukankah kamu tidak dapat untung, kalau nggak milik Abang Ye buat kamu saja. Si Lin yang mendengar itu ia mengayunkan jarinya sambil berkata tidak. Si Lin dengan gaya coolnya ia berkata, aku menemukan satu barang yang lebih bagus lagi. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.